Dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini kita dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi bapak-bapak menjalankan sholat isya secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Ketiga kalinya tak kenal maka ta'aruf, kenalan, sayang-sayangan. Kenalkan, asmanipun kula Ja'far Partoyo Ad-Demaki. Ja'far Partoyo saking Demak, asli putra Demak, kelahiran Demak, kecilnya di Sumatera, besarnya di Semarang, mondoknya di Jawa Timur, Jawa Barat, kuliahnya Jawa Timur. Cuma Demak untuk lahir tok. Ngajarnya di Sukoharjo baru, dulu sudah muter-muter ngajarnya. Alhamdulillah, istri 1, anak baru 6. Ya, mudah-mudahan anaknya banyak ya. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh-salehah. Di sini baru masuk tahun kelima di Sukoharjo. Jadi tiang bahasanya apa nih? Tiang anyar ya. Orang baru, orang pendatang, banyak salah, banyak keliru. Dan saya bukan yang lebih alim daripada jenengan. Saya nggak tahu apa-apa. Cuma saya diminta sama Mas Salim menggantikan teman saya ya, Ustadz Hanif Beni Setiawan, sama-sama dulu di Jember ya, teman sama-sama ILC, teman-teman sama dakwah di luar kota juga. Maka saya mengamalkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa idan tansahaka fansohlahu. Kalau ada yang minta nasihat, nasihati. Atau wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila yang ada orang yang mengundang, maka penuhi undangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saat ini pun tanggal pinten? 24 bulan Dzulqa'dah. Emang sudah korban Dzulhijjah. Nah, karena waktu korban sudah dekat, maka alangkah baiknya kita mengenal sedikit fikih korban. Oke. Ini kajian sampai jam 9 atau setengah 10? Setengah 9, cepat sekali. Ya udah. Bismillah ya. Kita nanti sampaikan. Kalau memang bisa selesai, alhamdulillah. Kalau tidak ya setidaknya kita bisa mempelajari bersama tentang fikih udhiyah. Sebelumnya saya berikan muqaddimah dulu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu dalam syariat Islam ibadah itu ada ibadah harian, ada ibadah pekanan,
bulanan, tahunan, dan seumur hidup sekali. Kalau ibadah itu ibadah harian, ya jangan diganti ibadah tahunan. Sholat itu ibadah apa? Harian. Ada nggak orang sholat nunggu Idul Fitri, Idul Adha? Ya, itu keliru. Ya, demikian juga kalau ibadah itu ibadah tahunan diganti bulanan, itu juga keliru. Seperti zakat mal. Sebagian orang-orang itu zakatnya dilakukan setiap bulan. Biar apa? Biar ringan. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Kalau tahunan ya harus tahunan. Lah sekarang ibadah kurban itu ibadah tahunan atau ibadah seumur hidup sekali? Ada yang berpikir atau beranggapan tidak, sebagian kaum muslimin ibadah kurban itu seumur hidup sekali. Ada. Jadi mereka kalau misalnya suami, istri, anak, suaminya tahun ini, istrinya tahun depan, anaknya tahun depannya lagi, habis itu libur. Ini termasuk keliru ya. Ibadah ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah seumur hidup sekali. Yang ibadah seumur hidup sekali apa? Haji. Jadi kan haji tiap tahun dilarang. Tahunan haji boleh. Apa yang seumur hidup sekali? Sudah lupa. Apa? Tetak, khitan. Ada yang mau 2 kali? 3 kali? Enggak ada. Ini ya. Ini. Ya ngomong yang enggak kurang lah, yang pas. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya pakai poin-poin saja biar gampang diingat. Tentang masalah korban, saya kasih poin yang pertama tentang pengertiannya atau definisinya. Karena para ulama menjelaskan setiap ibadah, setiap ya ibadah itu di dalam Islam itu ada yang namanya pengertian. Seperti udhiyah atau menyembelih ini ada pengertiannya. Apa itu? Berkorban dalam bahasa itu diartikan dzabhul udhiyah waktu duha. Menyembelih sembelihan di waktu Idul Adha. Jadi Idul Adha disebut ad-duha karena memang dilakukan di waktu duha. Secara istilah, berkorban adalah sebuah nama melakukan penyembelihan pada binatang ternak di waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nyembelih di hari raya Idul Adha tapi ayam, maka bukan berkorban. Nyembelih kambing di hari raya Idul Adha tapi nyembelihnya sebelum sholat juga bukan berkorban. Menyembelihnya kambing setelah sholat tapi tujuannya bukan karena Allah, biar dikatakan orang yang dermawan, juga bukan berkorban. Jadi 4 ini harus terpenuhi. Pertama, menyembelih binatang ternak yang sudah ditentukan. Yang kedua, nyembelihnya pada Idul Adha atau hari tasyrik. Kalau Idul Adha minimalnya setelah sholat. Yang ketiga, taqarruban ilallah. 3 aja ya. Taqarruban ilallah. Jadi 3 ini, jangan sampai salah satunya hilang. Ini tentang definisi. Poin yang kedua, apa hukum berkorban? Yang jenengan pernah dapat, apa hukumnya? Wajib, sunnah, atau mubah? Wajib dan sunnah. Kalau jenengan milih salah satunya, wajib atau sunnah? Sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib? Ada. Ulama berbeda pendapat. Yang berpendapat wajib ini Rabi'ah, Al-Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Al-Lais yang mengatakan wajib. Ulama-ulama besar kalangan tabi'in dan atba'u tabi'in. Yang mengatakan sunnah jumhur ulama, Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawai, sama Abu Thawr. Dan insya Allah yang rajih adalah pendapatnya jumhur fuqaha. Apa? Sunnah muakkadah. Ada nggak yang mengatakan wajib punya dalil? Ada. Yang mengatakan sunnah juga punya dalil. Yang mengatakan wajib, dalilnya apa? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. Mereka berdalil kalau salat itu hukumnya wajib, maka nyembelih hukumnya wajib. Kuat ya pendapatnya ya. Dalil yang kedua, mereka mengatakan, Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mampu, punya keluasan rizki, tapi sengaja nggak mau korban, nggak usah deket-deket tempat sholat kami. Diancam sama Nabi. Ini yang berpendapat wajib. Yang berpendapat sunnah, dalilnya sama, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihnya. Tapi mereka istidlalnya, salat itu untuk Allah, nyembelih juga untuk Allah, bukan tentang wajibnya nyembelih. Dalil yang kedua yang mereka gunakan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya tidak menyalahkan bagi orang yang tidak menyembelih, seperti Abu Bakar dan Umar. Sekali dua kali Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih. Maka para ulama menjelaskan ada dua alasan kuat. Yang pertama, Abu Bakar dan Umar mengajarkan umat ini tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Yang kedua, ingin mendapatkan atau masuk dalam doa Nabi, karena Nabi SAW berdoa, Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti wa min ummati man lam yudhahi. Ya Allah, saya berkorban ini dariku, dari keluargaku, dan dari umatku yang tidak mampu berkorban. Ya, ini yang digunakan oleh mereka yang berdalil antara wajib dan sunnah. Maka yang ketiga, saya ulang lagi, poin ketiga, dalil-dalil syar'i tentang kewajiban atau sunnahnya berkorban. Yang pertama surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar, fasalli, maka salatlah, li rabbika, demi Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Abdullah ibnu Abbas, seorang mufassir di kalangan sahabat, beliau mengatakan, as-salatu huna salatu idil adha. Salat di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar huna nahrul an. Sedangkan nahar itu menyembelih yang sekarang ini. Ini dalil yang pertama, disyariatkannya berkorban. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 166. Qul, katakanlah Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sembelihanku, sebagian ulama mengatakan dan seluruh ibadahku, dan ini lebih mencakup, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini dipraktekkan enggak dalam kehidupan? Mati hidup untuk Allah, bukan untuk NKRI. Dipraktekkan enggak dalam kehidupan? Bukan untuk cinta, demimu aku mau mati. Dipraktekkan enggak? Ini janji kita loh. Kita berjanji kepada Allah di dalam rahim-rahim ibu kita. Kalau kita mengingkari janji, berarti kita pendusta. Jadi seorang muslim, muslimah, bahkan seluruh manusia harus menyatakan salatnya, ibadahnya, hidup dan matinya itu untuk Allah Rabb semesta alam. Ya. Dan
dalil dari hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bikabsyaini amlahaini. Nabi dulu kalau berkurban itu mencari kambing yang bagus, yang gemuk. Faraitu wadi'an qadamahu, kata Anas, beliau meletakkan kakinya di perut kambing atau di sini, ya, yusami wa yukabbir, beliau membaca bismillah, takbir, fadzabahahuma biyadi, dan beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Dan kata Abdullah bin Umar dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah 10 tahun tidak pernah absen korban. Dan korbannya Nabi berapa? Korbannya Nabi berapa kambing? Satu, gak pernah satu, dua, 60, 65, 70, 100 kambing. Jenengan korban 100 kambing gak ada yang nolak masjid. Satu orang satu sapi, kalau 10 orang 10 sapi gak ada yang nolak. Saya yang nolak, saya yang nerima. Sah. Ya, nanti kita jelaskan berapa sih untuk kambing, berapa sih untuk sapi, gitu ya. Ini jamaah. Dan yang terakhir, bahwasanya kaum muslimin dari zaman sahabat tabi'in, atba'u tabi'in sampai sekarang, mereka ijma sepakat bahwasanya korban itu disyariatkan sejak Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kabsh, dengan kambing dari surga. Jelas niki? Poin yang keempat, syarat dimasyru'kannya atau disyariatkannya udhiyah, maka mereka ini yang boleh untuk berkorban, yang pertama muslim. Tidak sah korban dari orang kafir. Perhatikan ini. Kalau di lingkungan kita ada satu orang non muslim, baik Yahudi atau Nasrani, tiba-tiba bawa kambing untuk kutuk-kutuk ke masjid. Pak Tamir pun di Pak Tamir, niki Pak, saya mau nyembelih kambing di sini, diterima mboten? Terima, tapi bukan korban. Apa? Sembelihan biasa. Atau satu orang kutuk-kutuk Nasrani datang, Pak di sini nyembelih apa? Sapi. Sudah cukup. Oh ini kelompok yang kelima kurang satu orang. Udah saya masuk. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi kalau mang sapi kan 7 orang maksimalnya. Satu orang niatnya akikoh atau satu orang niatnya dia bukan berkorban, maka tidak boleh. Perhatikan ini, ya, nanti saya jelaskan lebih dalam. Harus muslim kalau berkorban. Muslimah ya masuk, muslimah itu ya muslim. Yang kedua syaratnya harus baligh dan berakal. Anak kecil semacam ini dia tidak disyariatkan untuk berkorban. Atau dia sudah dewasa tapi nggak berakal, maka nggak disyaratkan berkorban. Mungkin nggak anak kecil atau orang yang dewasa dia nggak dia kaya raya, orang gila kaya atau anak kecil kaya, mungkin apa betul? Contohnya apa? Iya, bapak ibunya punya rumah gedung megah, mobilnya mewah. Bapak ibu bilang, nak kamu di rumah dulu ya. Oh ya seneng-seneng, malah mainan HP. Ternyata dikabari bapak ibunya kecelakaan mati di tempat, stres. Padahal rumahnya gedung, mobilnya megah. Dia nggak wajib untuk korban karena dia nggak berakal. Karena syarat orang korban itu dia harus ta'ammud, harus sengaja. Paham ini? Ya. Dan yang ketiga, istitoah, disyaratkan berkorban kalau dia mampu. Para ulama menjelaskan, mampu itu kalau malam hari raya Id atau setelah Idul Adha ada yang dimakan. Sengaja berkorban cuma duit 3 juta. Berkorban terus istrinya, Pak, dinten niki dahar napa? Loh, mboten napa? Mboten napa-napa. Yus, poso sik seminggu. Enggak ada yang dimakan, enggak boleh.
Ya, bahkan Syekh Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah termasuk kesalahan itu berkorban utang. Meskipun ini khilaf ulama, ya, ini khilaf ulama boleh apa tidak. Kalau memang nggak ada jaminan jangan, karena berkorban itu milkun nafsi, milik kita sendiri. Ya. Poin yang kelima, hewan apa saja yang dibolehkan untuk dikorbankan. Ini meskipun jenengan sudah tahu, ini hanya untuk mengingatkan yang lupa. Ya. Para ulama menjelaskan tidak sah korban illa min bahimatil an'am, kecuali dari binatang ternak. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ada ayat 27, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaknya mereka itu mengingat Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Demikian juga di dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan, setiap umat kami jadikan mansak, yaitu ketentuan untuk berkorban. Lah di sini ayat ini cuma menyentuhkan bahimatul an'am. Dan para ulama menjelaskan melihat dalil hadis dari Nabi, bahimatul an'am ya al-ibil wal baqar wal aghnam wal ma'iz. Dikatakan bahimatul an'am itu onta, sapi, kambing. Dan kambing itu ada dua, ada kambing kacangan atau kambing Jawa, ada kambing domba. Fala tujzi'ul udhiyatu bi ghairi hadhil asnaf, maka tidak boleh korban selain dari tiga ini. Kalau misal di daerah Lampung, daerah mana yang penuh dengan gajah? Di daerah mana? Kambas. Ternyata per orang punya gajahnya mungkin 5 atau 10. Sekali-kali yuk kita korban gajah, lebih banyak dagingnya, lebih murah. Karena kalau beli sapi dari Bali lewat 2 kali nyebrang mahal. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Lah, jenengan sepakat enggak boleh, kenapa? Karena sudah ditentukan. Sekarang saya balik, kalau misalnya zakat fitri pakai uang boleh apa enggak? Jawab, boleh apa enggak? Sama ini ya, enggak boleh. Ibadah kalau sudah ditentukan jenisnya dan jenisnya itu ada, jangan diganti. Jadi ibadah itu ada yang sudah ditentukan waktunya, tempatnya, sifatnya, jenisnya, bilangannya, jangan dirubah-rubah. Orang sekarang kan pinter-pinter dirubah, ya. Pinter enggak itu? Enggak boleh seperti itu. Saya pengen nanti tawafnya di Karbala, boleh? Boleh apa betul? Enggak boleh. Jadi kalau sudah ditentukan, kalau korban tidak boleh pakai ayam, apalagi kucing. Nah, maka Idul Fitri kita zakat fitrah pun jangan pakai uang, karena zaman Nabi sudah ada uang dan tidak ada satupun riwayat Nabi atau sahabat pakai uang. Bisa dipahami? Karena ada orang menerima dalam masalah korban tapi nggak menerima dalam masalah zakat fitri. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ajma'al ulama semuanya sepakat ala annahu la tajzi'u tadhiyah bi ghairi ibil wal baqar wal ghanam, bahwasanya tidak sah berkorban kecuali dengan onta, dengan sapi dan dengan kambing. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau dengan kerbau sah apa mboten? Alasannya sejenis kali sapi. Kalau banteng, ya sekarang pertanyaan banteng boleh napa mboten?
Bingung jawabnya. Padahal banteng dengan kerbau diartikan sahur juga. Bukan binatang. Kalau diternak. Ya, kalau ulama itu kan bahasa Arab, kalau sapi itu bakor, kalau kerbau jamus, kalau banteng sahur, sapi jantan ya sahur, kadang kerbau jantan sahur. Yang insya Allah yang jelas adalah sapi. Adapun kerbau ini dibolehkan sebagian, tapi enggak ijma, tidak ijma. Ijma itu kesepakatan seluruhnya, tapi kalau jumhur kebanyakan ulama. Oke, jelas ya. Kenapa tidak boleh selain itu? Dikatakan di dalam kitab Fiqh Muyassar, li'annahu lam yunqal anin nabi wala an ahadin minas sahabat at-tadhiyah bi ghairiha. Karena tidak pernah dinukil dari nabi ataupun dari salah seorang sahabat pun ya pernah berkorban dengan selain binatang yang tadi. Ya. Perhatikan, Atha bin Yasar, beliau pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub? Yang beliau dulu rumahnya jadi nginepnya Nabi. Ya. Beliau bertanya, yaitu Atha bin Yasar, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Dulu bagaimana berkorban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, kana ar-rajulu yudahi bisyahi anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi, seorang laki-laki itu kalau berkorban satu kambing untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Fayaqulu wa yut'imun. Mereka berkorban itu mereka makan dan mereka ngasih makan, mereka sedekah. Hatta tabahan nas fasarat kama tara, sehingga manusia itu bermegah-megah sebagaimana kamu lihat. Dalam hadis ini jelas bahwasanya nanti satu kambing cukup untuk satu keluarga, meskipun istrinya 4, anaknya 40. Ini biar jelas, karena sebagian orang tidak memahami seperti itu. Ya, boleh nggak istri 4, anaknya 40? Boleh. Loh, kok ketawa? Ya walaupun nggak ada kan kita ngomong boleh apa enggak boleh. Ya. Ya ini kalau di sini nggak ada, kalau di sini ya. Al-Imam Al-Baji pernah mengatakan, yajuzu lil insan an yudahi an nafsi wa ahli baitihi bi syatin wahidah. Di sini jelaskan, jadi kalau saya sebagai kepala keluarga, saya punya istri, punya anak, jadi saya satu kambing itu cukup untuk diri saya, istri dan anak. Bahkan keponakan ikut di rumah kita itu cukup. Bahkan misalnya sepupu-sepupu, kan ada orang yang Allah berikan kekayaan dan baik sekali dengan keluarganya. Ada dulu di Jawa Timur, dia bikin rumah ada 10 kamar, ponakan sepupu ikut semuanya di bawah, di rumahnya semua, di kamar-kamarnya. Maka seandainya dia nyembelih satu sapi atau satu kambing, itu sudah pahalanya dapat semuanya. Dan nggak perlu nanti nyembelih ini untuk anak 1, ini anak 2, anak 3. Demikian juga yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia kita atasnamakan dia itu cuma ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama itu dia adalah wasiat. Nah, nanti saya kalau jualan itu laku, nanti dibuat untuk korban, ternyata lakunya pas meninggal, maka wasiat itu bisa. Yang kedua, nadar. Nadar apa? Nah, tahun besok bapak mau korban, ini uangnya, ada uangnya, ternyata meninggal, maka boleh atas nama yang meninggal tadi. Dan yang ketiga, dia tidak wasiat, dia tidak nadar, cuma kita pingin biar bapak dapat pahala, hartanya bapak, peninggalan bapak motor atau mobil atau apa, kita jualkan, ada uangnya, kita ataskan nama bapak sendiri, boleh. Adapun pakai uang kita terus, ini bapak Bejo, ini ibu Payem, ndak usah, karena itu nggak ada dinukil dari salafun saleh.
Jadi kalau kita anak, bapak ibu sudah meninggal, kita niatkan untuk keluargaku masuk, bapak ibuku masuk, dapat pahala. Oke, jelas nggih? Ya. Jadi yang dijelaskan oleh para ulama semacam itu. Jadi yang masuk dalam pahala itu keluarganya, kerabatnya yang tinggal di situ, dan yang dia nafkahi. Ya. Dan kalau misalnya satu rumah mau korban semua boleh, bapaknya korban, istrinya korban, yang korban boleh. Cuma yang satu tadi untuk semuanya juga sudah mencukupi. Ya, sudah. Kemudian yang keenam, syarat binatang boleh untuk berkorban. Ada dua syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, umur binatang. Yang kedua, tentang kesehatan atau keselamatan binatang. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang umur, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih berkorban kecuali binatang itu musinnah. Musinnah tahu nggak? Musinnah itu kalau bahasa kita itu sudah muncul gigi-giginya lengkap. Musinnah, sanaya, ada giginya. Kalau onta berapa tahun? 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Domba musinnah ya 1 tahun. Kan? Bilang musinnah, kambing domba musinnahnya 1 tahun. Nah, kemudian Nabi memberikan solusi bagi yang punya duitnya saupret tapi pingin korban. Karena ada orang duitnya sak gedong tapi nggak mau korban. Ini ada orang duitnya saupret tapi ingin korban. Ada kan? Banyak yang mana? Maka Nabi memberikan solusi, illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau kalian susah. Nyari sapi, nyari apa namanya onta, wah di Indonesia susah. Tapi ada sekali-kali di Indonesia ada yang korban onta. Nyari sapi, waduh duitnya kurang. Nyari kambing yang 1 tahun, aduh duitnya nggak ada. Fatadbahu jad'atan minadhan, maka Nabi memberikan solusi, boleh nyembelih cempe, ya dari don tapi apa? Kambing gembel. Kalau kambing gembel itu dibolehkan umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11, 12 ataupun setahun. Ya. Kenapa dibolehkan? Ini kan penjelasannya panjang. Saya ambilkan ringkasnya. Li'annal jumhur, karena jumhur ulama yujawizunal jad'a minad dha'ni. Mereka membolehkan jad'ah dari do'an, dari kambing gembel tadi. Ya, dari Ummu Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dahu bil jada'i minad dha'n fa innahu jaizun. Uangnya cuma 1 juta. Mau sapi nggak bisa, kambing yang kacangan nggak boleh. Akhirnya cari-cari, ada, ternyata gembel, umurnya 10 bulan. Berapa harganya Pak? Pinten harganya? Gembel yang kurang 1 tahun. Masa 2 juta? 1 jutaan boleh, ya. Bahkan dibolehkan menyembelih itu cari gembel yang belum setahun yang betina. Boleh enggak? Boleh. Ada yang nyembelih betina? Pernah? Pernah. Ya. Dari Ummu Kurzin Al-Ka'biyah, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyah syatun. Ini ngomong tentang masalah akikoh. Kalau anak laki-laki sembelihkan 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. La yadurrukum adzukranan kunna am inasan. Tidak masalah kambing itu kambing jantan atau kambing betina. Kemudian diberikan kaidah oleh para ulama,
Ma thabata fil udhiyah sabata fil aqiqah wa bil aqs. Apa yang sah dibuat untuk berkorban maka sah buat akikoh, dan kebalikannya. Kalau akikoh itu boleh pakai kambing betina, korban pun boleh, ya. Cuma kalau punya duit banyak itu kurang afdol. Yang dia uang pas-pasan itu solusi. Karena banyak saudara-saudara kita ini disemangati berkorban, pingin korban, cuma duitnya cukup cuma pas-pasan 1,5. Tapi ada orang duitnya banyak disemangati korban, lah wis tahu. Ya kalau bilang wis tahu, ya kalau khitan ya wis tahu sudah, akikah sudah, tapi korban itu tahunan, ya. Ini perhatikan, yang pertama tadi masalah umur, ya. Jadi kalau umurnya kurang nggak boleh. Lah bagaimana kita tahu umurnya? Kita percaya aja sama yang jualan. Kalau seandainya kok kurang 1 bulan 2 bulan, yang dosa siapa? Jualan. Kan nggak semuanya kita paham kan tentang melihat umur 2 tahun kan? Apalagi ada yang panitia baru, regenerasi misalnya. Terus kemudian yang panitia lamanya nggak mau ngasih tahu, nyarinya di mana bingung. Wes golek dhewe, gen pengalaman. Ya, ada kemarin ada regenerasi panitia yang tuanya pokoknya nggak mau urusan katanya gitu. Yang semacam itu dia nyari, tanya, Pak, niki sapi ini pun pinten tahun? Oh 2 tahun. Tapi nanti ternyata ada orang tahu belum sembelih misalnya, Mas ini nggak ada, ini baru 1,5 tahun, bisa dikembalikan. Tapi kalau memang nggak tahu, kurang 1-2 bulan itu sudah sembelih, insya Allah tetap sah. Yang dosa itu yang jual. Maka kata para ulama ya, atujaru fujar, para penjual kalau nggak beriman kepada Allah mereka banyak pembohong. Ini hati-hati. Ini yang ngomong Nabi ya, atujaru fujar, banyak penjual itu yang mereka ingin dagangnya laris, berani untuk bohong. Dan ini hati-hati. Padahal kalau penjual itu dia jujur, maka berkah. Hartanya dia, hasilnya dia, semuanya berkah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua dalam masalah binatang tadi, harus salamah, harus selamat. Dari apa? Dari cacat. Karena ada 4 hal kalau cacat ini tetap buat korban maka tidak sah. Meskipun boleh dimakan, tapi bukan daging korban. Kata Nabi SAW, arbaun, beliau sambil mengisyaratkan gini, la tajuzu fil adai, nggak sah buat korban. Al-aura'ul bayyin awaruha, yang binatang itu jelas sekali butanya, piceknya, ya bahasa Indonesia buta, picek bahasa Jawa. Jalan nabrak wes nggak usah buat korban. Tapi kalau blawur kita nggak jelas, maka sah saja. Binatangnya gini, sebenarnya aku ya rotok blawur kok medik sembelih, maka sah karena nggak jelas, ya kan? Wal maridatul bayyin maradwa, sakitnya jelas sekali. Seperti misalnya kalau sakit binatang apa biasanya? Bukan pincang, nanti pincang ada sendiri. Yang sakit cacingan kelihatan sekali, atau misalnya dia kena diare, atau sudah nggak mau berdiri sama sekali. Tapi kalau masuk angin biasa dia ngomong, aku jadi kira untuk masuk angin loh, awalnya untuk greges. Sah nggak? Sah. Kita juga kan nggak tahu sakit apa enggak. Ayo binatang agak maju, pelan-pelan, Pak, aku rada enak. Sah. Ya. Wal urja'ul bayyin dolauha, atau pincang yang sangat jelas pincangnya. Jadi diambil itu jalan pincang. Apalagi dua-duanya pincang. Terputus ya jelas tambah nggak boleh. Itu kakinya ada 4-4-nya, cuma dia pincang. Tapi kalau kita bawa dari Wonogiri atau mungkin dari Pacitan, ternyata dia baru kecepit apa-apa, jalannya susah. Kemudian biarkan dulu sampai nanti di hari berkorban sudah bisa jalan, ya sah. Karena kadang orang bawa itu dia nggak pernah mikirkan gitu ya. Tahu 3 jam perjalanan ditekuk, apa nggak sakit? Keringan. Ini yang bawa binatang. Saya kan pernah dulu SMA itu suruh ngambilin binatang dari luar Semarang. Saya tinggal di Semarang dulu. Bawa motor, bawa ini. Saya tuh kasihan kalau di atas 1 jam. Kalau 1 jam ya biasa.
Kalau 2 jam 3 jam itu wah, kasihan. Jadi kan 1 jam aja segeringin ya. Padahal duduk nyantai bisa gini, nanti berdiri aja susah. Apalagi dia ditekuk ya. Jadi ada yang ditumpuk-tumpuk juga, ini nggak benar ya. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati la tunqi, terlalu tua. Kalau kambing biasanya berapa? 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Kalau sapi mau jalan 10 tahun, tua-tua sekali. Kenapa? Nggak ada sumsumnya. Ini yang tidak boleh untuk berkorban. Ada yang boleh tapi makruh. Contohnya apa? Sobek telinganya, sobek banget, ditindiki kayak orang mana kan Afrika, gede-gede dilubangi, tidak boleh. Terus dipecahin, ya. Kalau pecah dua-duanya makruh. Makruh itu dibenci. Tapi kalau sekedar luka, ini sobek sedikit, itu tidak masalah. Cacat cuma sah. Kalau yang makruh itu kalau bisa dihindari, ya. Karena masih banyak binatang-binatang yang bagus. Inilah ya, kita tahu setiap tahun itu sapi dipotong berapa juta sapi itu. Tapi kok nggak pernah habis ya? Itulah Allah Mahadim. Kucing itu disembelih terus gak? Tapi ya segitu-gitu aja ya. Ya seperti itu ya. Kemudian poin yang ketujuh, kapan kita ini dibolehkan untuk menyembelih korban, ya. Waktu dibolehkan untuk menyembelih korban yaitu yang paling awal setelah sholat. Meskipun yang nyembelih nggak sholat. Kok bisa nggak sholat? Ya mungkin karena udah udur, dia sakit, atau mungkin dia nggak bisa berangkat, nggak ada yang nganter, ya, dan yang lain. Jadi yang penting sudah sholat, walaupun nggak mendengarkan khutbah. Bisa ini dilakukan oleh panitia, diutus 1 atau 2 orang. Mas, sampean habis selesai sholat langsung pulang, sembelih langsung dimasak. 2 orang tuh pinter nyembelih, pinter masak. Biar apa? Jamaah pulang itu gak ke rumah, ke masjid, langsung makan sembelihan kurban. Karena di zaman Nabi, makanan pertama kali yang masuk setelah sholat itu apa? Daging kurban. Jadi syariat kita mengajarkan kalau Idul Adha sholat itu diawalkan. Kalau syuruknya jam 6 kurang seperempat, jam 6 lebih dikit atau lebih seperempat sudah sholat. Biar apa? Biar nanti orang selesai sholat, selesai khutbah itu langsung mereka menyembelih, langsung mereka makan itu. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri meskipun syuruknya jam 6 kurang, kalau bisa sholatnya setengah 7 atau jam 7. Buat apa? Biar mereka itu leluasa membawa zakat fitrahnya ke fakir miskin. Jangan dibolak-balik, ini keliru ya. Jadi panitia ini tanggung jawab. Besar kecilnya pahala bisa dilakukan ya, tergantung panitianya ini. Jadi sunnahnya orang setelah sholat Idul Adha itu makanan yang pertama kali masuk itu adalah daging kurban. Maka disunahkan mereka waktu pergi ke tanah lapang itu tidak makan dulu, tidak makan sama sekali. Jadi pertama kali nanti sembelih. Cuma kalau di zaman Nabi itu kan sholatnya di lapangan, binatang itu ditaruh pinggir-pinggir, selesai langsung nyembelih binatang masing-masing situ. Kalau kita kan enggak, ya, kita kan beda. Apalagi zaman kita ini tukang nyembelihnya sedikit. Sebenarnya mereka bisa, cuma nggak ada keberanian. Coba di sini berani semua enggak? Ada yang alasannya, lawang saya itu sayang sekali kok, sama ayam lah aja nggak berani. Itu alasan, ya. Namanya nyembelih itu sayang, justru kita sayang sembelih kita makan. Kalau kita biarkan mati tua namanya nggak sayang, ya. Jadi pertama kali menyembelih itu adalah setelah sholat. Kata Nabi SAW, ya, inna awwala nusukina fi yaumina hada an nabda'a bis shalah. Pertama kali dalam sembelihan kita pada hari ini kita mulai dengan sholat. Summa narji'u, kemudian kita kembali fananharo, dan kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad wafaqa sunnatana. Kalau melakukan itu maka benar sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun.
Barang siapa yang nyembelih sebelum sholat, maka ini daging sembelihan biasa. Nabi sampai mengatakan ya, man dabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang nyembelih sebelum sholat, maka ganti sembelihannya di tempat lain, harus ganti. Yang dulu yang saya amalkan dari SMA kan saya biasa nyembelih kambing. Jadi latihan jadi jagal itu dari SMA kelas 1 ya. Tapi belum boleh nyembelih sapi waktu itu karena masih SMA, masih banyak yang bisa. Nah di situ kita ini biasanya diperintahkan pulang 2 orang atau 3 orang, kita nyembelih, kita masak ya, kita masak. Jadi teman-teman yang pulang dari sholatnya itu langsung makan daging kurban, mau di sate, mau di tengkleng, mau di apa terserah. Dan ini rata-rata saya lihat zaman sekarang jarang yang ngamalkan gitu, Bapak. Sebenarnya nggak repot, 2 orang tuh bisa ya, pinter nyembelih, pinter masak ya. Alhamdulillah kita dulu diajari laki-laki itu harus bisa nyembelih, harus bisa ngeleti, harus bisa masak. Kalau di Masjid Abdurrahman, kepala itu sapi, kita bilang saya tak keleti, liatin, ternyata dagingnya banyak, harus ada yang ngajarin, dikeletin seperti itu. Kalau enggak, itu kadang dikasihkan, padahal coba 1 kepala sapi dimasak 1 panci. Gini Bapak, ya gampang mencarinya, ya cuma butuh telaten. Awal-awalnya memang susah, lama-lama terbiasa ya. Tapi alhamdulillah kita ini di daerah Solo Raya ini mulai kesadaran kurban banyak. Jenengan kalau ke Pantura atau besok jalan-jalan ke Pantura, masjid-masjid gede, Pak berapa nyembelihnya? 1 kambing kurus. Pantura itu pinggir-pinggir jalan, itu kenyataan. Padahal dulu mereka bersemangat, nggak tahu kenapa. Padahal mereka dikenal dengan kota santri, kota wali ya. Ini nyembelihnya ya. Jadi nyembelihnya kalau bisa setelah sholat, dan memang harus. Kalau tidak ya halal, cuma dia sebagai daging sembelihan biasa. Kalau memang sembelihannya banyak, tidak harus tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh 12, boleh 13. Karena Nabi SAW mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum, dalam riwayat wadabhin, dan juga boleh nyembelih. Apalagi biasanya terjadi perbedaan, pemerintah duluan atau sebagian orang duluan. Yang lebih aman nyembelih hari kedua, wis aman kabeh, ya kan? Ya namanya kondisi di Indonesia itu kan ya Bhinneka Tunggal Ika, berbagai warna, berbagai rasa, maunya sama saja. Ya caranya seperti itu. Hari pertama sudah nggak usah nyembelih, nggak apa-apa, atau nyembelih 1 ya makan bareng-bareng. Tapi hari kedua, karena ada yang mengikuti pemerintah yang belakangan ya tetap puasa misalnya, maka hari kedua insya Allah sebagai solusi ya. Kemudian poin yang ke-8, bagi orang yang sudah berniat menyembelih, maka dimulai tanggal 1. Kapan tanggal 1? Maghrib. Maghrib itu tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai pada hari itu dia tidak boleh motong kuku, tidak boleh cukur rambut, cabut rambut, mendekkan rambut, tidak boleh. Dan juga tidak boleh mengambil kulit-kulit, ya biasanya kaki, tangan, itu jangan, nggak boleh. Titil-titil kan, ada orang suka titil-titil, Jumatan asik-asik titil-titil gitu, nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau engkau melihat hilal dzulhijjah, atau dalam riwayat idza dakhalal asyr, masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa indau udhiyah, dan dia punya korban, yuridu an yudahi, pingin nyembelih, keinginan aja, meskipun nanti terjadi atau enggak, sudah ada keinginan untuk menyembelih, fala ya'khudanna sya'ron, dalam riwayat fala ya'khudanna min sya'rihi, tidak boleh motong rambut apapun, tidak boleh dipotong, cabut ya nggak boleh, gatel uban tetap nggak boleh ya. Wala yaqlimanna dhufron, dan nggak boleh motong kuku. Kadung sekarang nggak pernah dipotongin 2 bulan, kukunya panjang sekali, itu terserah, penting nggak boleh. Wala min basyarihi syai'an, dan tidak boleh titil-titil tadi ya. Kalau ini saya mau ngomong masalah rambut kita ini pemberian Allah, bermacam-macam bentuknya
Ya, rambut kita ini ada yang boleh dipotong, ada yang harus dipotong, ada yang harus dicabut, ada yang harus dibiarkan. Sudah tahu belum jenengan? Ada namanya kitab Ahkamus Syar, hukum-hukum rambut. Rambut kepala boleh dipotong, dipendekkan boleh, gundul juga boleh, tapi dipelontos jangan. Karena ini ciri khawarij, kecuali ada kebutuhan gatel, sakit, ataupun pas haji boleh. Ada rambut yang itu dicabut, bulu ketiak sunahnya dicabut bukan dikerok, apalagi dibiarkan. Ada juga yang harus dibiarkan, jenggot, ya. Ada yang harus dihabisin, bulu kemaluan. Dan tidak ada dalilnya, ada juga bulu dada, bulu kaki, bulu tangan. Dan ada yang haram kalau dicukur seperti bulu mata, alis. Itu tidak boleh. Itu sebenarnya sudah lengkap, dalilnya rinci. Cuma banyak orang nggak tahu. Akhirnya banyak menerjang dari syariat-syariat ini. Ya, ini jadi kalau sudah berniat. Terus siapa yang dia tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku? Yang berkorban. Itu berarti misalnya di rumah bapak saja, nggak istri, nggak anaknya. Ya, jadi yang mau berkorban itu. Dan di sini disunahkan untuk korban, dia yang berkorban tangan sendiri. Ya, kalau bisa nyembelih sendiri. Nah, kemudian poin yang terakhir sebelum adab-adab tentang menyembelih, tentang pembagian daging korban. Pembagian daging korban itu secara asal itu sulus 3. Sepertiga dimakan, sepertiga nanti disimpan, sepertiga dibagikan. Kalau nyembelih sendiri, beteti sendiri bisa. Kalau ternyata banyak orang tidak paham penyembelihan atau tidak berani atau repot atau yang lain, diserahkan ke masjid. Kalau sapi itu biasanya 7 orang yang harga 21, 22 atau 25 itu berapa kilo? 2,5. Per orang biasanya dapat berapa? 2,5, 3 kilo. Enggak, yang korban 4 kilo. Ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. Secara asal satu orang itu dagingnya dia kalau dibagi 7 itu sekitar 20 atau 19 kilo ya, atau 18, anggaplah 20 atau 21 per orang itu 7 kilo. Tapi kalau sudah ada panitianya mau kasih 5 kilo, kasih 4 kilo, itu tidak masalah. Lebih banyak yang disedekahkan lebih bagus daripada yang banyak dimakan. Karena memang tujuannya berkorban ini adalah diantaranya adalah hari untuk makan kaum muslimin, ya, dalam pembagian korban. Tapi kalau nyembelih sendiri tadi terserah dia. Nah, yang dibagi apa? Ya dagingnya, ya kepalanya, ya kulitnya, ya kakinya secara asal. Jadi nanti kalau ada tukang jagal, jenengan sudah bayar, nggak usah dikasih kepala, nggak usah dikasih kaki, nggak usah dikasih kulit. Karena Ali bin Abi Thalib waktu dulu menyembelihkan Nabi SAW, badali Nabi, kemudian ada orang disuruh untuk jagal, maka kata Ali, maka kita bayar dari kantong-kantong kita sendiri, tidak dibayar dengan kulit, tidak dibayar dengan kepala atau yang lain. Kalau mau dapat daging, maka kasih daging seperti orang lain, semuanya dapat sekilo ya dia dapat sekilo, semua setengah kilo ya dapat setengah kilo. Itu yang benar, ya. Dan kulit itu ya asalnya kan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong nggak mau, bisa nanti jenengan misalnya dapat berapa? 5 sapi. Pak, jenengan asal ini, asal ini, asal ini. Cuma kita bantu untuk jualkan. Terus nanti kasih uangnya, boleh. Tapi langsung kasih uang termasuk kesalahan. Ya. Jadi asal binatang korban itu tidak boleh dijual kecuali kalau sudah ada haknya. Oh, saya dapat ini, tak jual. Saya dapat, tak jual. Tidak masalah. Tapi belum ada haknya langsung dijual. Ini termasuk kekeliruan. Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Ya, bisa dipahami nih? Karena masih ada beberapa kejadian itu seperti itu. Ada yang banyak sekali dijual, kemudian wisata bareng panitia. Tidak boleh. Demikian masalah untuk makan-makan. Tidak ada istilahnya panitia nanti makanan khusus, cari kambing yang terbagus atau daging yang banyak, tidak boleh. Kemudian solusinya gimana? Semua orang boleh makan, ya. Jadi daging mana yang disembelih nanti dimasak, semuanya boleh makan.
Itu jangan bilang khusus untuk panitia. Panitia itu sukarelawan. Dia kalau suka ya dia jadi berkawan. Kalau nggak suka nggak usah jadi berkawan. Maksudnya nggak usah bantu-bantu. Kalau memang tujuannya untuk nyari fulus, tujuannya untuk nyari duit. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab dalam menyembelih, adab dalam berkorban. Syarat yang pertama dia harus muslim. Yang kedua tamyiz. Kalau adab menyembelih secara umum, orang ahlul kitab halal. Orang Yahudi, orang Nasrani nyembelih itu sembelihnya halal. Cuma kalau berkorban tidak boleh. Dalilnya apa? Kalau orang ahlul kitab Yahudi Nasrani nyembelihannya halal, surat Al-Maidah ayat ke-5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Makanan ahlul kitab itu halal buat kalian. Maka dijelaskan para ulama sembelihannya juga halal. Dengan syarat kita tidak melihat dia mengatakan demi Uzair engek atau demi Isa engek, itu baru haram. Kalau ada pertanyaan, bukankah ahlul kitab itu kafir? Iya, Nabi diutus ahlul kitab pun sudah kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasa. Tapi ayat ini turun berkenaan juga tentang masalah tadi di surat Al-Maidah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha, mengkafirkan ahlul kitab di surat Maidah. Tapi Allah juga menjelaskan sembelihannya ahlul kitab itu halal. Tapi yang disembelih binatang halal. Kalau kucing, jangan kan ahlul kitab, kita pun haram. Ya, nyembelih babi jelas haram. Yang kedua, dia harus menyengaja meniatkan untuk menyembelih. Illa ma zakaitum, kecuali yang kalian niatkan untuk sembelih. Kalau kita tidak niatkan, kesembelih, maka enggak halal. Ya. Kalau nggak niatkan untuk sembelih. Jadi kalau korban niatkan untuk korban, jangan niatkan untuk yang lain. Kalau ada orang yuk latihan nyembelih, saya duluan sembelih, maka ini bukan daging korban. Apalagi nanti kalau nggak baca bismillah. Yang ketiga, harus ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai di antara kita nyembelih itu biar dikatakan, oh ini lu dermawan, oh ini suka gini suka itu, nggak boleh. Terlalu banyak kalau dalil kita sebutkan, ya. Bahwasanya ibadah itu harus ikhlas. Kalau tanpa ikhlas, maka ibadah itu tidak diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali harus ikhlas. Kemudian yang keempat, yang tadi, yang berniat untuk berkorban tidak boleh mengambil rambutnya, tidak boleh mengambil kukunya, tidak boleh mengambil ya dari badannya sedikit pun. Yang kelima, usahakan binatangnya yang bagus. Karena Nabi memberikan contoh, kalau beliau menyembelih itu gibas yang gemuk, yang bagus. Kalau putih semua, di mata ada hitamnya. Ya, kalau hitam semua, nanti ada putihnya. Jadi orang lihat tuh seneng dan tanduknya bagus. Kalau sekarang yang bertanduk pinten? Teman saya yang ada di sana di Plumbon itu melihara kambing. Saya tanya berapa kambingnya? 40-50. Loh, kok mahal sekali kambing itu? Kambing apa? Kambingnya gede-gede. Ya, yang paling murah itu ya bukan 40 ya, 20-30. Yang paling murah itu kayaknya 20 juta. Memang besar-besar. Kambing apa itu? Besar-besar, bagus-bagus. Tanduknya juga bagus-bagus. Itu kalau buat korban ya nggak mampu 20 juta sendirian. Ya. Dan yang keberapa tadi? Yang keenam, usahakan orang sahibul kurban itu nyembelih sendiri. Kalau memang sapi sendirian atau memang misalnya apa? Kambing sendirian, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu fadzabaha biyadih, menyembelih sendiri. Ya, kecuali kalau yang tadi 65 atau 100 Nabi sudah nyembelih, liali lanjutkan, boleh. Jenengan sekali-kali Mas Salim ya nyembelih 100 gitu ya. Sudah nyembelih 10 capek, Pak, monggo sembelih. Insyaallah mau semua ya. Mau. Yang ke-8 ya, sembelihannya diusahakan sebelum sholat. Setelah sholat. Kalau sebelum sholat malah justru tidak sah. Ini adab dalam berkorban.
Kalau ada menyembelih, tadi kan ada berkorban, ini ada menyembelih. Yang pertama niatkan, harus ada niat. Ini sembelihan untuk apa? Niatnya harus benar. Yang kedua, kalau ternyata binatangnya itu asinya banyak, kok asi bahasa kita apa? Susunya banyak, tidak boleh kita sembelih. Ada larangan dari Nabi, la tadbahanna dzatadar. Jangan disembelih binatang yang banyak air susunya. Manfaatkan dulu, ya. Ini berarti bolehnya nyembelih betina, jelas sekali. Yang ketiga, adab dalam menyembelih harus berbuat baik dengan binatang. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu menetapkan, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau nyembelih, perbagusi dalam menyembelih. Kalau membunuh maksudnya. Wa idza dzabahtum, kalau menyembelih, fa ahsinu dzibha. Maka perbaiki cara menyembelih. Di antaranya apa? Fal yuhidda ahadukum syafratahu, pertajam pisaunya, wal yurih dhabihatau, dan bikin senang binatangnya. Jadi kita harus benar-benar mengasah pisau ini setajam mungkin. Bisa dengan kertas, bisa dengan plastik. Oh, ini tajam, ya. Jadi nanti biar nggak sakit. Kemudian binatangnya kita lus-lus, kita senang, kita biar senang. Sebelum disembelih, kemudian malamnya, ini kita buat senang-senang. Maka kesalahan orang itu kalau dia ngasah di depan binatang. Nabi sampai marah. Aturidu antumitaha mautat, apakah kamu mau membunuh 2-3 kali? Karena binatang itu juga punya perasaan, meskipun nggak punya akal, tapi punya perasaan. Dia senang. Binatang-binatang ternak itu kebahagiaan itu disembelih orang yang beriman, kemudian disantap. Tapi kalau cara kita salah, binatang pun sedih. Banyak sapi kan mau disembelih matanya netes karena digosok saya depan. Itu pertama. Yang kedua, nyembelih di depan dia, termasuk juga salah. Makanya usahakan sapi jauh. Kalau dekat Pak Ustaz, ya udah dikasih pembatas orang atau triplek atau telasar atau apalah. Ya, MMT juga boleh. Karena ini termasuk keliruan. Atau juga tarik itu, sapi dilus-lus. Mau disembelih, nanti dimaem. Gampang. Ini saya buktikan berkali-kali. Jadi sama teman-teman gitu. Dan juga ada jamaah saya bilang, Pak Ustaz, saya beli kambing itu Masya Allah gini. Terus saya bilang, mau disembelih, diem ya. Langsung diem. Bisa loh. Coba buktikan aja nanti. Loh, ini saya berkali-kali. Dari tahun berapa saya? Dari tahun 2000 saya nyembelih. Sudah 20 tahun saya bilang, mau disembelih. Diem dia. Senang. Cuma nanti pesonya juga tajam. Kalau nggak tajam, kayak sakit dia. Nggak rampung-rampung. Ya. Dan yang terpenting juga wajib kita baca bismillah dan bertakbir. Ya, karena Allah memerintahkan fakulu mimma dzukira ismullah alaihi. Makan yang sudah disembelih dengan nama Allah, dengan disebutkan nama Allah. Ma'an haradam wa dzukira ismullah alaihi fakulu. Kalau dialirkan darah dan disebutkan nama Allah boleh dimakan, kalau tidak enggak boleh. Ya, itu haram. Karena kalau ada orang sengaja nggak baca bismillah, Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah alaihi fa innahu lafisq. Jangan dimakan yang tidak disebutkan nama Allah, ini perbuatan fasik. Gimana caranya? Bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka anni, Allahumma taqabbal minni. Hafal nggak? Yang suka menyembelih coba angkat tangan. Jadi doanya apa? Yang nyembelih. Bismillah, Allahu akbar. Terus ya kita minta diterima dari kita. Kalau kita yang nyembelih buat kita, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Tapi kalau kita orang lain minta tolong ya Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baitihi gitu. Dan itu kekeliruan kalau tukang jagal nyembelih nggak baca bismillah, yang lain bismillah Allahu akbar, tetap nggak boleh. Jadi ulama itu mengatakan ya, sengaja nggak baca bismillah dagingnya bangkai. Kalau lupa khilaf, jumhur ulama mengatakan bangkai. Ada sebagian ulama mengatakan wong namanya lali, ya enggak apa-apa. Tapi yang dulu saya praktek di kampus, teman-teman, ayo siapa mau latihan? Saya sembelih, baju sini enggak, langsung kita kubur.
Padahal kambingnya gede, kita ganti kambingnya. Makanya jangan diriweti. Yang mau nyembelih itu jangan wah gini bingung dia. Akhirnya aduh lali. Eman-eman. Hati-hati ya. Dan ini sering terjadi. Nah, bagaimana kalau dengan baca sholawat? Ini khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada nggak boleh. Tapi secara asal tidak diajarkan Nabi, tidak ada diajarkan sahabat. Kita nggak usah baca sholawat, nggak masalah. Justru itu yang bagus. Ya. Kemudian yang berapa ini? Adabnya harus mengalirkan darah. Secara asal kata-kata dzabaha itu menyembelih yang dekat dengan leher, yaitu memutus urat makan, urat nafas, urat ya minuman. Jadi ini dilepas gitu. Jangan di sini. Sebagian orang baru menyembelih gini, ya susah gini. Enak tuh di sini. Kalau sapi ya kita pelan, kalau memang ganjaran banyak, kita mau maju atau belakang tenaganya pas set atau tarik gini enak ya. Ya harus siap ya, kalau nggak tegel jangan. Kejadian mbah-mbah umur 70 nyembelih gini lo gini lo sakit yo. Ada nyembelih itu nancep kemudian sapinya lari, wah rame semua ini sapinya sakit ya. Ya memang mancal. Maka kalau memang nggak tata nggak usah ya. Dan ini perhatikan, yang bisa mengalirkan darah itu apa? Ya pisau, ya golok, yang lain. Kalau nggak ada batu boleh. Nggak boleh pakai kuku meskipun kukunya tajam sekali atau pakai gigi. Nabi SAW mengatakan, wa sa'uhadditsu lakum dzalika ammasin fa'adbun. Pakai gigi karena ini masuk tulang. Wa amma dhufr famuddal habasyah. Adapun ini kuku ini termasuk senjatanya orang Habasyah. Tidak boleh nyembelih pakai ini, haram. Ya. Jadi kalau sapi, kambing sama kerbau itu di sini. Tapi nanti kalau onta di sini. Nahr itu artinya di sini. Pas apa namanya kita ini? Jakun. Nah, kalau onta dibiarkan berdiri, pakai tombak, cep langsung jatuh. Kalau sapi ditidurkan, kambing ditidurkan, ser gitu. Latihan. Ya latihan yang belum. Saya pingin tuh setiap jamaah masjid terutama para takmir, bapak-bapak itu latihan gantian ya, dipelajari, punya ilmu, dipraktekkan. Kalau ilmu nggak dipraktekkan tuh eman-eman ya. Kalau batu boleh menyembelih selain di sini kalau kondisinya binatangnya waktu sembelih bedal, guduk masuk sumur, gluk. Nah boleh bagian mana saja, bismillah pas bokongnya jerok, maka ini halal karena kondisinya apa? Darurat. Seperti tadi, ternyata tukang mudinya bisu, halal. Loh boleh dibolehkan ya, karena Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum. Dia sudah niat. Yang jadi masalah itu beberapa jagal nggak bisa ngaji, baca bismillah itu susah. Yang seperti itu dia khawatirkan nggak halal ya. Apa? Oh nggak apa-apa. Jadi kalau saya kemarin tahun pertama saya datang undang jagal semuanya, saya lihat aja. Tahun kedua saya bisa gitu. Tahun kedua sudah, kalau ada jagalnya udah disuruh ngerembukkan pelan-pelan. Ketiganya kita lihat sudah, kita praktek. Alhamdulillah tahun ketiga sukses. Ini tahun keempat. Jadi saya biarkan dulu masyarakat apa yang mereka lakukan, sudah tahu, terus saya bilang saya biasa nyembelih. Oh gitu ya, besok coba. Besoknya, sekarang mereka sudah bisa, dan besok insya Allah mereka sudah bisa menyembelih ya. Jadi nggak butuh waktu sampai berpuluh tahun. Paling tahun pertama lihat jagal, tahun kedua kita praktek, tahun ketiga latihan satu-satu nyembelih, dan semuanya insya Allah bisa tuh sakit insya Allah ya. Jadi kalau dengan nyembelih kambing sebenarnya sendirian bisa. Caranya kambingnya dilus-lus tidur, kemudian telinganya ditutupkan di matanya, kambingnya dipegang ini langsung ser gitu. Kalau nggak bisa 2 orang ya, kambing itu 1 orang bisa, 2 orang bisa, cukup sudah 2 orang, nggak perlu 3, 4, 5 orang, nggak perlu ya. Sapi pun cuma ngamburukkan toh, waktu nyembelihnya insya Allah bisa ya, gampang. Kemudian adab yang berikutnya tadi yang saya ulang lagi, yaitu yang kita sembelih yaitu kita boleh makan. Kesalahan sebagian orang nyembelih akikah sama nyembelih kurban dikira gak boleh makan, dikasihkan orang semuanya, atau
Sebagian lagi malah dimakan sendiri semua. Saya dulu kecil waktu SD lihat tetangga itu nyembelih, tak tanya buat apa. Ini buat korban. Loh kok tetangga sampingnya nggak ada yang dikasih? Iya, saya dulu nggak tahu. Oh ternyata itu dua-dua kejadian itu ada di masyarakat. Nyembelih dimakan sendiri ada, nyembelih dikasihkan semua juga ada. Itu salah dua-duanya. Nyembelih ada yang dimakan. Kalau jenengan nggak doyan kambing, walaupun jenengan itu korban kambing, boleh makan sapi, ya boleh makan sapi. Ini jamaah, karena sudah jam 8:30, mungkin ada pertanyaan dulu bagi terutama untuk takmir atau panitia korban. Mungkin ada dari ibu, monggo.